Sidang perkara pidana nomor 172 Pitsus 2021 PT KDI dibuka dan dinyatakan. Ini kan sabar. Terbuka. Oh iya, sorry. Terbuka untuk umum. Putusan nomor 172 Pitsus 2021 PT KDI demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini. Dalam perkara terdakwa nama lengkap Laode Muidu alias La Muidu bin Laode Daniti, tempat lahir Lawele, dan seterusnya. Terdakwa ditahan dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Bau-Bau. Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 172 Pitsus 2021 PT KDI tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan majelis hakim yang mengadili perkara ini dan seterusnya. Telah membaca surat dakwaan jaksa penuntut umum tanggal 26 Juli 2021 nomor register perkara nomor 27 RP garis 9 garis EQ 207/2021 yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Kita akan bacakan. Membaca surat tuntutan penuntut umum tanggal 20 September 2021. Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo nomor 130 Pitsus 2021 PN PSW tanggal 30 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Kita akan bacakan. Menimbang bahwa permintaan banding telah membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasar Wajo pada tanggal 5 Oktober 2021 oleh penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo tanggal 30 September 2021 nomor 130 Pitsus 2021 PN PSW dan seterusnya. Menimbang bahwa permintaan banding oleh penuntut umum tersebut telah diajukan tanggal 5 Oktober 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo tanggal 30 September 2021 sehingga masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa penuntut umum dalam memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut. Tidak akan bacakan. Menimbang bahwa atas memori banding dari penuntut umum tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding. Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh penuntut umum diajukan pada tanggal 5 Oktober 2021 dan menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan permohonan banding tersebut. Menimbang bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dan membaca dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo tanggal 30 September 2021 beserta turunannya, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti baik keterangan saksi maupun keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, kemudian telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan dari terdakwa dalam penjatuhan pidananya dan putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dengan demikian terhadap pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara akuo. Menimbang bahwa meskipun pertimbangan majelis hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh majelis hakim tingkat banding, majelis tingkat banding tidak sependapat mengenai lamanya terdakwa dipidana karena penjatuhan pidana selama 5 tahun tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, khususnya kepada anak korban, di mana akibat perbuatan terdakwa anak korban merasa malu, minder, dan trauma sehingga terdakwa layak dan pantas untuk dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo nomor 130 Pitsus 2021 PN PSW tanggal 30 September 2021 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana dalam kurung stratmat, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini.
menimbang bahwa terdakwa berada dalam tahanan sesuai ketentuan pasal 21 junto pasal 27 ayat 1 dan 2 dan pasal 193 B KUHP. Dari hasil pemeriksaan tidak terdapat alasan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan. Oleh karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan dalam masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan memperhatikan pasal 82 ayat 1 junto pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Mengadili menerima permintaan banding dari penuntut umum tersebut, memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo nomor 130 Pitsus _2021 PNPSB tanggal 30 September 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili sendiri menyatakan terdakwa Laode Moidu alias La Moidu bin Laode Daniti tersebut di atas terbukti serasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan perbuatan cabul. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun serta denda sejumlah 5 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menyatakan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa 1 lembar rok warna merah kombinasi putih bermotif polkadot lingkaran berwarna-warni, 1 lembar baju kaos berwarna lengan pendek warna coklat, 1 lembar celana dalam perempuan berwarna krem kecoklatan dimusnahkan. 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikianlah diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 oleh kami Acice Sendo SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Fauzi SHMH dan Dr. Agus Setiawan SHMH masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 26 Oktober 2021 nomor 172 Pitsus 2021 PT KDI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Dr. Andes Abdul Mawujud Mansur SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa. Ya, demikianlah putusan telah diucapkan. Dengan demikian sidang perkara ini selesai dan ditutup.